Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang terlalu berani untuk kita lakukan, tetapi tanpa kita sadari, sebetulnya sering sekali kita melakukannya, yaitu mengejek Tuhan, meremehkan Tuhan. Nah, saya mau mengajak saudara mengenali siapa pengejek-pengejek Tuhan. Siapa orang yang meremehkan Tuhan? Yang pertama di dalam Yudas pasal yang pertama ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Yang pertama dikatakan orang yang meremehkan, mengejek Tuhan adalah orang yang berkata bahwa mari nikmati hidup karena hidup di dunia ini adalah hidup satu-satunya. Orang yang sepenuhnya mengikuti hawa nafsu sehingga hidup sesuka hati, itu adalah orang yang mengejek Tuhan. Dia berkata tidak ada Tuhan, tidak akan ada yang menghukum kita, tidak akan ada yang menghakimi kita. Demikian kira-kira mereka. Akhirnya mereka hidup sesuka hati. Menurut Petrus, kita bisa melihat jenis yang kedua daripada orang yang meremehkan Tuhan, mengejek Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Pengejek yang kedua adalah mereka yang mengatakan tidak ada akhir zaman, tidak ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka mengatakan itu semuanya bohong, itu semuanya tidak benar. Ini adalah pengejek. Nah, tentu saja hal ini terlihat dari bagaimana dia hidup, saudaraku. Dia memuaskan semua keinginannya. Agak mirip dengan yang pertama tadi. Dia memuaskan semua keinginannya karena dia tidak percaya ada surga. Dia tidak percaya ada neraka. Yang ketiga, saudaraku, siapa pengejek-pengejek itu? Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang ketiga, orang yang mengejek Tuhan, orang yang mengolok-olok Tuhan adalah orang yang selalu khawatir dalam hidupnya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan yang dia percaya sanggup menolong dia. Dia tidak yakin bahwa Allah sanggup melepaskan dia, memberikan jawaban dalam kehidupannya. Itu pun adalah ekspresi dari kita mengejek Tuhan. Yang berikutnya Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yang berikutnya adalah orang yang mengejek Tuhan. Adalah orang yang membangkang atas firman-Nya. Orang yang meremehkan firman-Nya. Dia tidak percaya apapun yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya. Ini adalah tipikal orang-orang yang mengejek Tuhan, meremehkan Tuhan. Dan tentu ini adalah sebuah kehidupan yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir adalah orang yang meremehkan Tuhan, mengolok-olok dan mengejek Tuhan adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sama saja dengan berkata, aku lebih kuat daripada Tuhan. Tuhan tidak mampu menolong aku. Orang seperti ini sering sekali, saudaraku, merasa bahwa hidup ini adalah tentang berapa banyak yang dia lakukan. Sehingga bagi dia, kalau tidak bekerja,
dia tidak akan dapat apa-apa, tidak akan memperoleh apa-apa. Walaupun Tuhan sudah berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun Tuhan sudah berkata bukan kehendakmu tetapi kehendakku yang jadi. Ini pun ekspresi dari kita mengejek, mengolok-olok, menghinakan Tuhan. Yaitu ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Doa saya, kita terhindar, atau paling tidak lewat firman ini pada hari ini. Kita belajar mutiara-mutiara kehidupan. Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa Surgawi. Dia sedemikian hormat kepada Bapa. Dan dia mau supaya kita meneladani bagaimana Kristus Yesus sangat mengagungkan Bapa, taat sepenuhnya kepada apa yang diperintahkannya. Tuhan Yesus memberkati.